Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik seputar APBN. Jika merujuk pada artikel berita yang telah disampaikan oleh CNBC Indonesia dengan judul Sri Mulyani umumkan APBN defisit 104,2 triliun rupiah per Maret 2025. Defisit APBN per Maret 2025 mencapai 104,2 triliun rupiah per akhir Maret tahun 2025 atau setara dengan 0,43% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka itu sudah sekitar 16,9% dari target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2025 yang senilai 616,2 triliun rupiah atau setara dengan 2,53% dari PDB. Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan. Kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia secara mandiri, Jakarta, Selasa 8 April tahun 2025. Sebelum lanjut pada pembahasan hal tersebut, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai defisit APBN. Apa yang dimaksud dengan defisit APBN? Defisit APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara adalah kondisi ketika jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh negara. Dengan kata lainnya, negara mengalami kekurangan dana karena belanja negara, seperti untuk pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, subsidi, pendidikan, dan kesehatan, melebihi pendapatan yang diperoleh, seperti dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Misalnya, jika pemerintah memiliki pendapatan sebesar 2.000 triliun rupiah, tetapi belanja negara mencapai 2.300 triliun rupiah, maka terjadi defisit sebesar 300 triliun rupiah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah biasanya mencari sumber pembiayaan melalui utang, seperti menerbitkan surat berharga negara atau SBN, atau menarik pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Meski defisit bukan hal yang selalu buruk, karena bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif. Namun, defisit yang terlalu besar dan terus terjadi bisa berdampak negatif, seperti meningkatnya beban utang negara, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan penurunan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Defisit APBN itu berasal dari pendapatan negara yang baru senilai 516,1 triliun rupiah atau 17,2% dari target tahun ini, yaitu 3.005,1 triliun rupiah. Dan belanja negara yaitu 620,3 triliun atau 17,1% dari target 3.621,3 triliun rupiah. Pendapatan negara itu sendiri terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan yang sebesar 400,1 triliun rupiah atau setara dengan 16,1% dari target 2025 yaitu 2.490,9 triliun rupiah. Dan penerimaan negara bukan pajak yaitu PNBP sebesar 115,9 triliun rupiah atau 22,6% dari target yaitu 513,6 triliun rupiah. Defisit APBN pada awal tahun ini terjadi karena pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan baru mencapai 516,1 triliun rupiah atau sekitar 17,2% dari target pendapatan negara tahun 2025 yaitu sebesar 3.005,1 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara sudah mencapai 620,3 triliun rupiah atau sebesar 17,1% dari total target belanja negara yaitu 3.621,3 triliun rupiah. Meskipun secara persentase realisasi belanja dan pendapatan tampak hampir seimbang, dalam jumlah absolut, pengeluaran negara tetap lebih besar daripada pemasukannya, sehingga menimbulkan defisit anggaran sebesar 104,2 triliun rupiah. Pendapatan negara tersebut terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan, yang merupakan sumber utama penerimaan negara, telah terrealisasi sebesar 400,1 triliun rupiah atau 16,1% dari target tahunan sebesar 2.490,9 triliun rupiah, yang artinya realisasi pajak masih cukup rendah dibandingkan dengan target dan menunjukkan bahwa tantangan dalam optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP telah mencapai 115,9 triliun rupiah atau sekitar 22,6% dari target PNBP tahun ini yang sebesar 513,6 triliun rupiah. PNBP mencakup pendapatan dari sektor seperti sumber daya alam, laba BUMN, layanan pemerintah, dan lainnya. Dan dalam hal ini,
tercatat realisasinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan penerimaan perpajakan. Secara keseluruhan, angka-angka ini mencerminkan bahwa pada awal tahun fiskal 2025, pendapatan negara belum mampu mengejar laju belanja negara, terutama karena realisasi pajak masih relatif sangat rendah, sehingga menyebabkan terjadinya defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sedangkan penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak sebesar 322,6 triliun rupiah per akhir Maret tahun 2025 atau 14,7% dari target, yaitu 2.189,3 triliun rupiah, serta kepabeanan dan cukai sebesar 77,5 triliun rupiah, setara dengan 25,7% dari target, yaitu 301,6 triliun rupiah. Adapun belanja negara yang sudah senilai 620,3 triliun rupiah berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 413,2 triliun rupiah atau 15,3% dari target sebesar 2.701,4 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar 207,1 triliun rupiah, yaitu 22,5% dari target sebesar 919,9 triliun rupiah. Detail dari belanja pemerintah pusat itu terdiri dari realisasi belanja K-L yang sudah sebesar 196,1 triliun rupiah atau 16,9% dari pagu sebesar 1.160,1 triliun rupiah, dan belanja non-K-L yaitu 217,1 triliun rupiah, setara dengan 14,1% dari target, yaitu 1.541,4 triliun rupiah. Hingga pada akhir Maret tahun 2025, penerimaan perpajakan Indonesia mencapai 400,1 triliun rupiah yang terbagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama yaitu penerimaan pajak tercatat sebesar 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target tahunan sebesar 2.189,3 triliun. Angka ini mencerminkan bahwa realisasi pajak dikumpulkan dari berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, dan lainnya masih di bawah 15% dari target, menunjukkan bahwa capaian pajak masih cukup rendah. Yang kedua, penerimaan dari kepabeanan dan juga cukai tercatat sebesar 77,5 triliun rupiah atau 25,7% dari target sebesar 301,6 triliun rupiah, yang menunjukkan kinerja lebih baik dalam sektor ini dibandingkan dengan penerimaan pajak umum. Sementara itu, belanja negara yang sudah direalisasikan sebesar 620,3 triliun rupiah berasal dari dua pos utama. Yang pertama, yaitu belanja pemerintahan pusat yang telah mencapai 413,2 triliun rupiah atau 15,3% dari total pagu anggaran sebesar 2.701,4 triliun. Yang kedua yaitu transfer ke daerah yang mencapai 207,1 triliun rupiah atau 22,5% dari target sebesar 919,9 triliun rupiah. Artinya adalah meskipun secara total belanja negara baru terrealisasi 17,1% dari total target tahunan, namun dana yang ditransfer ke daerah terrealisasi lebih cepat dibandingkan belanja pusat. Lebih dalamnya lagi, belanja pemerintahan pusat terdiri dari dua kategori, yaitu belanja kementerian atau lembaga dan belanja non-kementerian atau lembaga. Belanja kementerian atau lembaga sudah mencapai 196,1 triliun rupiah atau setara dengan 16,9% dari pagu sebesar 1.160,1 triliun rupiah, yang mencerminkan bahwa belanja langsung oleh instansi pemerintah pusat untuk operasional, program, dan proyek. Sementara itu, belanja non-kementerian atau lembaga yang mencakup belanja seperti subsidi, pembayaran bunga utang, bantuan sosial, dan lainnya mencapai 217,1 triliun rupiah atau 14,1% dari pagu sebesar 1.541,4 triliun rupiah. Meskipun realisasi pendapatan dan belanja negara itu telah menyebabkan defisit per Maret 2025 sebesar 104,2 triliun rupiah, keseimbangan primer masih mampu membukukan surplus 17,5 triliun rupiah atau minus 27,7% dari target defisit keseimbangan primer, yaitu 63,3 triliun rupiah. Khusus untuk realisasi pembiayaan anggaran, realisasi per akhir Maret tahun 2025 sudah sebesar 250 triliun rupiah atau sekitar 40,6% dari target yang didesain sesuai dengan rencana defisit APBN tahun 2025 sebesar 616,2 triliun rupiah. Pembiayaan anggaran ini adalah langkah yang diambil pemerintah untuk menutup kekurangan dana akibat defisit APBN, yaitu ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara. Dalam konteks ini, target pembiayaan anggaran sebesar 616,2 triliun rupiah telah dirancang sejak awal untuk menyesuaikan dengan rencana defisit anggaran tahun 2025.
Artinya adalah, dari total kebutuhan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah sudah mencairkan atau merealisasikan lebih dulu, lebih dari 40% dalam 3 bulan pertama pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakses pembiayaan cukup awal di tahun berjalan. Biasanya melalui penerbitan surat utang negara atau SBN, pinjaman, atau sumber pembiayaan lainnya, untuk memastikan ketersediaan dana dalam mendukung belanja negara yang sudah berjalan sejak awal tahun. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan fiskal dan kelancaran program-program pemerintah, meskipun penerimaan negara masih belum sepenuhnya optimal. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan untuk berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dari berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.